Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Langit Perdana dari kelas 12.5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ade Krisna selaku guru mapel geografi di SMA Yadika 13. Kita masuk soal pertama, yaitu adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun kota itu sendiri. Jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif interaksi bagi desa dan kota. Di sini dampak positif antara desa dan kota ke desa diantaranya adalah yang pertama, meningkatnya tingkat pendidikan, yang kedua meningkatnya kesehatan masyarakat, yang ketiga meningkatnya pengetahuan warga, yang keempat terbukanya peluang kemajuan dalam dunia pendidikan. Nah, terus yang dampak negatif antara desa ke kota bagi desa, yang pertama adanya lahan produktif yang berkurang, karena lahan produktif di desa berkurang karena dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk kota. Dan terus yang kedua, tenaga produktif berkurang karena urbanisasi dapat menyebabkan berkurangnya tenaga produktif di desa. Yang ketiga, modernisasi yang berlebihan, karena modernisasi yang terlalu bebas dapat merusak tekanan kehidupan tradisional masyarakat desa. Nah, terus di sini ada interaksi antara desa dan kota bagi kota. Dampak positifnya, yang pertama, tersedianya pasokan bahan pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak. Nah, yang kedua, tersedianya tenaga kerja yang melimpah dari penduduk desa. Nah, terus yang ketiga, meningkatnya pendapatan daerah akibat banyaknya penduduk yang pindah ke kota. Nah, terus sini ada dampak negatif interaksi desa dan kota bagi wilayah kota, diantaranya banyaknya pemukiman kumuh di pinggiran kota. Yang kedua, lahan semakin sempit. Dan yang ketiga, kemacetan tidak terhindari. Yang keempat, polusi udara semakin meningkat. Yang kelima, potensi kriminalitas semakin tinggi. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soal yang kedua adalah dari gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan kota, kemudian kalian analisis menurut sudut pandang kalian masing-masing. Nah, di sini saya memilih gambar sekolah. Kenapa saya memilih gambar sekolah? Karena di desa sarana dan fasilitas yang masih kurang baik, lingkungan yang masih belum sadar terhadap pentingnya pendidikan dan faktor ekonomi yang menjadi salah satu suatu penyebab mengapa tingkat pendidikan di desa semakin rendah. Nah, karena hal itu, pemerintah harus lebih bijaksana lagi untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Terus kalau gambar kota, saya memilih gambar polusi udara. Karena kenapa? Karena polusi udara tuh masih banyak di perkotaan. Nah, maka bagaimana cara pemerintah mengatasi pencemaran udara di perkotaan? Yang pertama itu harus pengendalian emisi kendaraan. Yang kedua harus peningkatan transportasi publik. Yang ketiga itu harus penghijauan kota. Yang keempat harus pengendalian sumber industri dan pembangkit listrik. Yang terakhir harus memperluas jaringan pemantauan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.